lesson of forgiveness. Satu pelajaran tentang pengampunan. Mari kita kembali melihat tentang hal ini. Karena firman Tuhan itu selalu baru dan pasti Tuhan punya maksud tujuan dalam setiap firman-Nya. Saya ajak kita melihat beberapa ayat tentang Yusuf. Saya cuplik 2 ayat ini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 15, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Setiap kali saya membaca kitab Kejadian sampai di cerita tentang Yusuf, hati saya merasa terharu. Bagi saya, kehebatan Yusuf bukanlah bagaimana dia dari seorang yang nobody, seorang yang tidak dikenal, bahkan seorang narapidana, bisa menjadi orang nomor 2 di negeri atau negara superpower saat itu. Tentu ini adalah satu kehebatan. Tetapi bagi saya kehebatannya bukan itu. Bagi saya kehebatan Yusuf yaitu bagaimana Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat kejahatan kepadanya, yang telah bermaksud untuk membunuh Yusuf. Cuma waktu itu dihalangi. Seharusnya Yusuf sudah mati. Bagaimana Yusuf bisa mengampuni mereka dengan tulus, dengan sepenuh hati. Bukan cuma lip service, tapi pengampunannya daripada Yusuf ini benar-benar sepenuh hati. Bahkan dikatakan Yusuflah yang memelihara mereka. Ya, memelihara saudara-saudaranya sampai kepada anak cucu mereka. Bayangkan betapa luar biasa hal ini. Jadi pengampunan itu sangat penting. Memang pengampunan itu tidak mudah. Mudah dikhotbahkan, mudah diajarkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Kalau bicara pengampunan, mungkin sudah berkata itu klise. Saya sudah berkali-kali mendengar tentang pengampunan. Tapi belum bisa melakukan, bukan? Ya, walaupun klise, tapi nyatanya kita belum bisa melakukan itu, gimana lagi? Makanya firman Tuhan selalu datang kepada kita. Jadi pengampunan itu walaupun susah, tetapi kita harus mengampuni. Nah, inilah yang ingin saya lihat lebih dalam, yaitu mengapa kita harus mengampuni. Minimal ada 3 alasan yang saya lihat dari firman Tuhan. Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, yaitu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapakmu di sorga akan mengampuni kamu. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini serius, yang ngomong Yesus sendiri. Pastinya dia tidak lip service ya. Jadi ini satu hal yang sangat gamblang. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapakmu juga akan mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kamu. Dan itu dijabarkan dengan sebuah perumpamaan di dalam Injil Matius pasal 18. Saya tidak usah membacakan lagi ya. Saya tidak akan menceritakan tentang detail. Saya rasa saudara tahu. Kalau tidak tahu nanti coba saudara baca. Jadi Injil Matius pasal 18 ini sebenarnya mengingatkan saya pribadi bahwa saya ini banyak salah dosa. Kita ini banyak salah dosa. Ketika saya merenungkan secara pribadi ya, saya melihat bahwa minimal ada 5 area di mana saya salah dosa kepada Tuhan. Yang pertama, sebagai seorang anak. Memang orang tua saya semua sudah nggak ada. Tapi kalau saya flashback, saya banyak salah dosa. Masih nggak sempurna. Sebagai seorang anak, masuk sebagai anggota keluarga, sebagai seorang saudara. Yang kedua, sebagai seorang suami. Saya juga banyak salah dosa kepada istri saya. Siapa suami-suami yang tidak punya salah dosa kepada istrinya? Atau saya balik saja, siapa di sini suami-suami yang merasa punya salah dosa kepada istrinya? Sekarang saya tanya, siapa istri-istri yang merasa punya salah dosa kepada suaminya? Kayaknya lebih banyak suami. Karena istri biasanya lebih gengsi mengakui. Tapi coba kita renungkan sejenak. Kita banyak salah dosa. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang papa, saya juga tidak sempurna. Banyak salah dosa kepada anak-anak saya.
Yang keempat, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, saya banyak salah dosa pada jemaat. Karena saya tidak sempurna, banyak ketidaksempurnaan. Dan masih ada area yang kelima, ada salah dosa yang tidak saya sadari. Raja Daud berkata, ada salah dosa yang tidak saya sadari. Gak tahu, mungkin ini lebih besar dari semuanya juga bisa. Untuk itu kita perlu pengampunan. Kalau kita sadar kita ini banyak salah dosa, kita kan perlu diampuni Tuhan. Tuhan ampuni aku, kelemahanku, kekuranganku, kesalahanku. Nah coba bayangkan kalau Bapak ngomong sorry aku gak bisa ngampuni kamu. Kenapa Tuhan? Nah, kamu gak ngampuni orang lain? Gimana kita? Tuhan ampuni salahku. Sorry, aku belum bisa ngampuni kamu. Tapi firman Tuhan berkata begitu tadi. Kalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Coba saudara renungkan ya. Yang kedua, saya akan melihat dari anak-anaknya Yusuf. Karena anak-anak itu punya arti. Sudah tahu nggak kalau anak-anak saudara itu ada something pada diri mereka? Saya sangat sadar. Karena kelahiran anak saya yang pertama, tanggal lahirnya ya, itu persis tanggal lahir di mana saya dipenuhkan Roh Kudus. Kelahiran anak saya yang kedua, tanggal lahirnya itu adalah tanggal di mana saya dilantik sebagai pendeta. Tidak kebetulan. Saya coba saudara renungkan sendiri. Kejadian pasal 41 ayat 51. Anak yang pertama namanya Manasye. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Manasye itu artinya membuat aku lupa. Setiap nama bahasa Ibrani itu punya arti. Seperti 12 nama anak Yakub itu semua ada artinya. Manasye artinya membuat aku lupa atau melupakan. Rupanya Yusuf memberi nama Manasye karena dia sudah bisa melupakan masa lalunya. Nah, ini penting, saudara. Jika kita tidak mengampuni, perhatikan, jika kita tidak mengampuni, kita akan terbelenggu dengan masa lalu kita. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini tidak pernah saya khotbahkan karena saya baru dapat juga. Kalau kita tidak mengampuni, kita akan terbelenggu, terpidana, terbelenggu dengan apa? Dengan masa lalu kita. Dan istilah sekarang yaitu kita tidak bisa move on. Karena kita terbelenggu. Saudara mau jalan tapi saudara ditaleni. Tidak bisa. Jadi orang yang tidak bisa mengampuni, dia akan terus terikat, terbelenggu dengan masa lalunya. Masa lalu itu akan terus membayang-bayangi hidupnya. Bahkan menghantui hubungan kita dengan sesama kita. Karena kita tidak bisa melupakan masa lalu kita. Kita akhirnya masa lalu itu terus membayang-bayangi kita. Sehingga ketika kita berhubungan dengan sesama kita, kita terus teringat. Kita terus kembali ke masa lalu kita. Sedikit-sedikit kita ingat kepada masa lalu kita. Sedikit-sedikit kita mengaitkan dengan masa lalu kita. Dan kita nggak bisa move on. Nggak bisa maju. Gimana mau move on? Kalau saudara diikat, saudara tidak bisa jalan kan? Kaki saudara terikat dengan masa lalu, tidak bisa jalan. Dan itulah sebabnya kita harus belajar untuk melepaskan pengampunan. Supaya belenggu-belenggu ini terlepas. Supaya kita tidak terus dibayang-bayangi, dihantui, dipengaruhi dengan hal-hal yang sudah lewat itu. Sehingga dalam menghadapi masa depan kita benar-benar bebas. Yang ketiga, ini berkaitan dengan berkat-berkat kita. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Dalam bahasa Inggris supaya kata God has made me fruitful in the land of my troubles. God has prospered me in the land of my sorrow. Artinya Tuhan telah membuat aku berbuah-buah, telah membuat aku makmur di negeri kesengsaraanku. Itu lebih tepat. Karena arti daripada Efraim itu adalah double portion. Berkat 2 kali ganda. Kalau kita tidak mengampuni, kita akan kehilangan berkat ini. Ini tidak kebetulan kan. Manasye lahir, Yusuf bisa melupakan, kemudian dia mendapat berkat 2 kali ganda. Dan berkat 2 kali ganda itu apa? Berkat 2 kali ganda itu bicara tentang berkat anak sulung atau berkat kesulungan. Jadi anak sulung itu punya satu keistimewaan, yaitu dia menerima berkat double portion. Dia mendapatkan berkat 2 kali ganda dari ayahnya. Makanya Yakub dan Esau, Yakub berupaya untuk bisa merebut hak kesulungan itu. Karena dia melihat ini ada something, ada sesuatu berkat yang luar biasa di dalam hak kesulungan. Dan apa
itu artinya bagi kita. Coba kita baca ayat berikut ini, Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Perhatikan, kita ini dikatakan telah menerima karunia sulung roh. Jadi berkat kesulungan kita itu apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah berkat kesulungan kita. Hanya anak-anak sulung yang menerima berkat 2 kali ganda. Hanya orang-orang yang percaya yang menerima Roh Kudus. Makanya itu kita disebut sebagai jemaat anak sulung. Dalam Yakobus dikatakan dalam tingkat tertentu kita ini adalah anak sulungnya Allah. Karena apa? Karena kita ini menerima berkat anak sulung itu, yaitu Roh Kudus. Nah, itulah berkat-berkat kita, berkat kesulungan kita. Makanya kita harus bisa mengampuni ya, supaya berkat kesulungan ini bisa kita nikmati sepenuhnya. Mungkin ya, saya tidak menuduh, tidak apa, mungkin kalau ada saudara-saudara yang sulit menerima Roh Kudus, mungkin ada sesuatu yang harus saudara ampuni dalam hidup. Ada sesuatu yang belum saudara bereskan, masalah pengampunan ini. Karena ini berkat kesulungan. Makanya dalam suku anak Yakub 12 orang, seharusnya anak pertamanya kan Ruben. Dia harusnya anak sulung. Tapi firman Tuhan berkata, hak kesulungan itu jatuh kepada Yusuf. 1 Tawari 5 ayat 1. Yusuf yang mendapatkan berkat kesulungan itu. Dan Efraim sebagai wakilnya. Makanya kalau sudah membaca dalam kitab Nabi-Nabi disebut suku Efraim itu sebenarnya mewakili bangsa Israel. Itu dinyatakan dalam Alkitab. Sudah tentu kita tidak mau kehilangan ini ya. Karena kita ini anak sulung. Itu, amin. Kita ini anak sulungnya Tuhan. Kita nggak mau kehilangan berkat kita. Betul? Jangan sampai seperti Esau. Anak sulung tapi nggak bisa terima berkat kesulungan. Kita anak sulung, kita harus bisa mendapat berkat kesulungan ini. Karena ini adalah bagian kita. Double portion. Bahkan Tuhan menjanjikan di akhir zaman, Tuhan akan mencurahkan rohnya double portion. 2 kali lipat ganda. Hujan awal dan hujan akhir sekaligus akan dicurahkan. Baik, saya rasa 3 alasan inilah kita harus mengampuni. Yang pertama, supaya kita juga diampuni. Kedua, supaya kita tidak terbelenggu dengan masa lalu kita. Supaya kita bisa move on. Dan yang ketiga, supaya kita bisa mendapat berkat anak sulung. Firman Tuhan akan saya akhiri dengan sebuah ilustrasi, cerita nyata. Saya sudah pernah sampaikan tentang ini, tapi saya akan ulangi tentang sebuah kitab yang termasuk paling pendek di Perjanjian Baru. Termasuk juga mungkin sebuah kitab ya. Di antara ada beberapa kitab yang pendek dan salah satunya adalah Filemon. Dan saya sudah pernah katakan walaupun Filemon ini kitab yang paling singkat tetapi yang paling panjang. Singkat dalam isi, panjang dalam pelajarannya. Ini selalu saya sampaikan kalau saya ngajar di sekolah Alkitab. Saya katakan walaupun Filemon ini kitabnya pendek, tapi pelajaran yang terkandung di dalamnya seringkali adalah pelajaran yang paling panjang, yang paling sulit dipelajari oleh anak-anak Tuhan. Yaitu pelajaran tentang pengampunan. Banyak orang ketika sudah maaf kata, mungkin nafasnya sudah satu-satu baru bisa mengampuni. Nah, untung-untung kalau masih bisa mengampuni. Banyak tidak bisa melepas pengampunan itu. Terus dibelenggu dengan tidak mau mengampuni itu. Ya, tapi kita nggak mau ya. Kitab ini kita jadikan yang paling panjang. Kita mau selesaikan hari ini juga dalam nama Yesus. Amin. Kita mau lepas pengampunan. Menarik sekali. Alkitab itu seringkali Roh Kudus itu penuh dengan hikmat. Seringkali dia bermain kata-kata. Kalau kita mengerti, seringkali permainan kata itu muncul di situ. Jadi 2 tokoh yang diperdamaikan oleh Paulus adalah Filemon, si majikan yang kaya, dan Onesimus, seorang mantan pegawainya yang pernah melarikan uang daripada Filemon. Coba kita lihat pesan daripada Paulus. Saya ambil 2 ayat dari kitab Filemon ini. Yang pertama di dalam ayat yang ke-11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, Filemon. Dia ini adalah Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang sangat berguna. Baik bagimu maupun bagiku. Onesimus, nama Onesimus itu artinya berguna. Nah di sini kita akan melihat hikmat Allah. Kalau saya mau pakai kata itu, maka kita bisa menemukan begini. Dulu dia bukan Onesimus.
walaupun namanya Onesimus. Mengapa? Karena dia tidak berguna. Jadi seolah-olah Rasul Paulus berkata, dulu dia bukan Onesimus, sekarang ini dia benar-benar adalah Onesimus. Ini permainan katanya di sini. Dulu dia bukan Onesimus, memang namanya Onesimus. Onesimus artinya berguna. Orang tuanya memberi nama Onesimus supaya dia berguna. Nyatanya dia dulu tidak berguna. Tetapi Paulus berkata, sekarang dia sangat berguna. Filemon. Artinya sekarang dia benar-benar adalah Onesimus. Haleluya. Kemudian Paulus menulis ayat berikut ini kepada Filemon. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Apa maksudnya ini? Semoga engkau berguna. Kalau kita ganti berguna dengan kata Onesimus, seolah-olah Paulus berkata, kamu juga harus berguna seperti Onesimus yang berguna. Bagaimana caranya Filemon? Supaya kamu bisa berguna, yaitu kamu menjadi Filemon yang sesungguhnya. Onesimus sudah berubah. Dari yang tadinya bukan Onesimus, sekarang dia menjadi sungguh-sungguh. Namamu Filemon. Dan pesanku, jadilah Filemon yang sejati. Seperti Onesimus yang sudah berubah menjadi Onesimus yang sejati, hendaknya engkau Filemon juga menjadi Filemon yang sejati. Saudara tahu nama Filemon itu artinya apa? Nama Filemon itu berasal dari kata phileo. Phileo itu artinya kasih persaudaraan. Luar biasa bukan? Dari nama ini kita belajar sesuatu. Filemon, namamu Filemon. Onesimus namanya Onesimus, tapi tadinya dia tidak berguna. Sekarang dia menjadi Onesimus yang sejati. Tapi kamu Filemon, bagaimana dengan engkau? Namamu Filemon, tapi sudahkah engkau menjadi Filemon yang sejati? Yaitu sesuai dengan namanya, engkau harus mengasihi Onesimus, mengampuni Onesimus. Dengan demikian engkau menghibur hatiku, kata Paulus. Saya yakin pengampunan itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bisa mengampuni. Mungkin sudah merasa, saya sudah diberkati kok. Tapi percayalah, ketika kita bisa sungguh-sungguh mengampuni, akan terjadi breakthrough, terobosan yang baru dalam hidup kita. Memang kita sudah diberkati. Tapi ada area-area di mana Tuhan tahu kita belum mengampuni. Dan ketika kita bisa menyelesaikan area-area itu, saudara, kita bisa membereskan di hadapan Tuhan. Saya yakin berkat 2 kali ganda itu akan dicurahkan oleh Tuhan. Terobosan yang baru akan terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Pesan firman Tuhan singkat, ampunilah. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Tuhan Yesus memberkati.